Halo saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita masuk ke dalam serial Katek Pod, Kata Kesasi Podcast. Nama saya Daniel Iskandar, panggil aja Onil. Nah, kita mengemas Kata Kesasi ini dengan seri podcast. Nah, ini satu kemasan yang baru ya, supaya kita lebih bisa menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran itu lebih masuk dengan gaya yang lebih zaman now gitu. Nah, nanti materi-materi ini nanti akan saudara-saudara dengarkan di rumah, dan kemudian nanti ada pertemuan mungkin di Zoom meeting yang nanti akan men-sharing-sharingkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pembicaraan kami ya, jadi hasil presentasi dari narasumber gitu. Nah, langsung aja hari ini serial pertama ini kita masuk ke pengantar kata kisasi ya. Nah, ini yang hari ini narasumbernya itu Bapak Pendeta Nathanael Canning, pendeta di GKI Sulung. Mari kita langsung aja kenalan dengan Pak Nathanael. Ya, selamat ketemu lagi. Ya, halo. Ya. Ya. Ini kita ketemu di dalam Katek Pod. Nah, ada slogannya Pak. Ada Katek Pod GKI Sulung. Katek Pod GKI Sulung. Ya. Oke, bukan slogannya bukan belajar asal, bukan asal belajar. Bukan belajar asal. Itu apa dulu? Bukan belajar asal itu apa? Ya, jadi bukan belajar asal tuh, kita bukan belajar asal-asalan, cuma asal lewat aja. Oke, betul. Jadi asal lewat, oh yang penting kata kesasi lewat selesai sudah beres gitu, ya, masuk kan? surga gitu ya. Iya, gitu. Lalu yang kedua, bukan asal belajar. Bukan asal belajar. Maksudnya bukan asal belajar. Jadi gini, belajar tuh kadang-kadang kita kan cuma rasional doang Pak, kognitif doang gitu, di kepala aja gitu. Tapi nggak dirasain sampai ke hati, ke heart, terus tidak menjadi kehidupan kita, hand. Jadi heart, hand jadi kehidupan kita kan. Bukan asal belajar. Jangan asal cuman asal tahu aja Pak. Gitu. Jadi kita belajar untuk tahu, kita belajar untuk Tuhan merubah hati saya, kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam itu. Cocok, itu memang kata kesasi memang harus begitu ya. Jadi satu pertanyaan pertama Pak. Jadi kenapa nih kita harus ikut kata kesasi? Ya, kenapa harus ikut kata kesasi? Kok repot-repot? Kok ribet-ribet ya? Nggak usah ada aja langsung, kenapa? Tinggal masuk anggota gereja aja kok mesti macam-macam sih gitu ya. Jadi apa betul-betul bahwa katekisasi itu jadi syarat anggota gereja Sulung gitu ya? Jadi kalau syarat ya, Otniel ya, saya boleh katakan ya bisa juga loh sebagai syarat loh ya. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Karena ginilah kita berpikir yang lumrah, yang umum aja ya. Yuk kuliah ya. Udah kuliah kerja. Betul. Ya, ketika you mau ngelamar kerja, katanya ada syarat dah. Banyak Pak syaratnya. Ada kriterianya enggak? Kriterianya ada juga. Ada kan? Jadi macam-macam itu yang memang dibutuhkan sehingga kita bisa masuk kerja dengan baik gitu ya. Jadi kalau di dunia kerja saja butuh syarat ya. Yuk sekolah kuliah ada syarat ya. Tes semua lulus baru masuk gitu ya. Apalagi kalau pikir ke gereja gitu ya. Ya sama aja ya. Mestinya sama aja ya. Tapi ada yang lebih penting ya, kata kesasi jangan sampai dimengerti sebagai syarat. Gimana tuh Pak? Ya kalau sebagai syarat aku masuk beres. Nah, yang lebih tepat adalah sebetulnya motivasi. Betul. Ya, ngapain lu mau kata kesasi gitu kan? Iya, betul. Ya, ngapain kamu saudara mau ikut kata kesasi, ngapain? Nah, itu harus dijawab dengan benar dulu ya. Benar dulu gitu. Kira-kira motifnya gimana nih Pak? Motif untuk jadi kalau ditanya itu kan sebenarnya pertanyaannya kan apa yang mendorong kan ya? Yang mendorong betul. Ya, yang mendorong saya, yang mendorong nanti teman-teman mau ikut kata kesasi itu apa ya? Ketika kita bicara apa yang mendorong, maka pertanyaan selanjutnya sebetulnya apa yang ingin you cari? Ya, apa yang ingin saudara dapatkan?
melalui kateksasi ini, kan gitu kan? Kamu sekolah, kuliah, mau ngapain, mau dapat apa? Kamu kerja, apa yang ingin kamu dapetin, kan? Ya, jadi itu yang akan mendorong saya. Oh ya, karena saya kepingin dapat ini, maka kriteria itu, syarat itu akan jadi motivasi bagi saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, gitu ya. Jadi saya senang gambar ini, kita tuh kayak bertumbuh gitu ya. Ya, jadi bertumbuh. Kalau saya ingin dapat, kenapa kalau ini mau jadi baik, berbuah baik, semuanya kan tergantung dari akar, gitu kan. Akar yang makan apa gitu kan. Nah, kateksasi itu sebetulnya seperti saya itu mau makan apa. Itu. Nah, ini kan soal motif ya Pak, berarti ya. Jadi saya kepikiran gini, kalau saya boleh nggak motif saya, misalnya saya punya anak gitu, saya ikutin katekisasi motifnya biar selamat gitu, boleh nggak? Kan mungkin ada yang kepikiran kan, oh ini biar dicap selamat gitu, ikut katekisasi, CD, baptis dewasa, beres kan, jadi udah dicap selamat gitu, itu motifnya bener nggak? Gimana tuh Pak? Kalau pertanyaannya boleh nggak, ya saya selalu jawab boleh. Boleh, masa nggak boleh? Motifnya boleh. Orang kepingin selamat boleh nggak? Boleh sih. Ya nggak boleh, orang kepingin nggak selamat. Jadi kalau kepingin selamat, ya boleh. Kepingin selamat kan bagus kan? Bagus. Ya, tetapi bukan sekedar kepingin itu. Ya. Nah, apalagi kalau kepingin selamatnya itu dari papa mamanya, ya kan, papa mamanya aktif, rajin ke gereja, pelayan yang jadi teladan, ya. Lalu anak-anak sudah diserahkan ketika dibaptis, anak ya sudah gede kan mesti harus kateksasi, gitu ya. Yuk harus kateksasi. Kenapa? Papa mama kepingin kamu selamat, wah gitu. Ntar anaknya bilang, Pak, gue nggak pengen selamat, tapi repot gitu ya. Iya. Jadi motifnya ini bisa macam-macam nih ya Pak, mesti dilurusin dulu ya. Oh iya, iya itu mesti. Ya nanti ketika kita nanti bersama dengan teman kita omongin lah. Boleh. Ya kalau memang dari orang tua, ya sih boleh sih, orang tua kan harapannya bagus sih kan. Masa ada orang tua kepingin anaknya nggak selamat kan, enggak kan? Iya, betul. Jadi orang tua punya kerinduan itu oke dan sebagainya. Tapi juga ada orangnya ya. Ngapain lu kateksasi? Bulan depan gua mau kawin. Bulan depan gua mau menikah, nih gimana? Kalau nggak sepasang tuh nggak diberkati. Nah, macam-macam lah. Ya boleh nggak? Ya sebenarnya kalau siapa tahu itu sarana yang Tuhan izinkan untuk terjadi kan, bisa kan? Iya kan, jadi bisa juga dari bapak mama, dari pacar kita, ya, atau juga waduh kemarin gua sakit Tuhan sembuhkan secara mujizat, waduh saya kepingin kateksasi ya. Ya jadi boleh aja, karena katekisasi itu kan dari kata sein ya, yang artinya memberitakan, menyuarakan, mengajar ya, atau memberikan pengajaran, memberikan pengetahuan. Jadi kita ini hanya sebagai alat yang Tuhan berikan untuk boleh memberitakan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan, mengajar gitu ya, sampai kepada orang lain. Nah, supaya mereka tuh sungguh-sungguh, kan kita tanya apa yang mendorong mereka untuk ikut kateksasi gitu ya. Jadi ingin dapat apa dari kateksasi itu. Nah, itulah yang membuat kita semua dapat bertumbuh gitu ya. Oleh karena itu ketika kita bicara apa saya dapatkan, apa yang ingin saya lakukan, ini kan terkait dengan orang lain ya. Betul. Ya, dengan orang lain, dan begitu dengan orang lain, maka kaitannya dengan percaya atau tidak. Gitu kan? Ya. Jadi ada urusan jadi kesaksian ya dia. Nggak cuma sekedar buat belajar buat dewean aja ya. Enggak ya. Nggak berhenti di kita ya berarti. Ada urusan juga dengan relasi ke orang lain. Ketika saya belajar, Tuhan ubahkan saya, dan saya jalani hidup itu, dan saya juga mampu berelasi dengan orang lain. Maka di dalam kateksasi kita akan memikirkan bagaimana
kita ya, atau nanti saudara-saudara yang akan ikut itu bisa percaya. Percaya kepada siapa? Kita ngajari kan percaya kepada Allah kan. Bisa ndak sungguh-sungguh dia percaya kepada Allah. Nah itu targetnya artinya. Ya di dalam kelas ini kita semua berharap bahwa kita manusia yang berdosa itu bisa kenal Tuhan dengan benar, kenal Allah dengan benar ya, kenal Tuhan yang hidup di dalam kita, sehingga ketika saya kenal dengan Tuhan sungguh-sungguh, saya bisa mempercayakan diri saya pada Tuhan. Ya. Semakin saya sering, semakin saya belajar, semakin saya tahu banyak Tuhan, semakin saya bisa mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Itu cool kata Sasi. Iya, jadi urusannya kenalan berarti ya? Iya, kenalan. Semakin kenal, semakin percaya. Semakin percaya. Oke. Semakin kenal, semakin diubahkan juga kan? Diubahkan. Bisa karena juga. makin sering berelasi makin mirip. Iya, betul. Kayak sama Nyonya lu ya. Semakin kenal itu bisa kan? jatuh cinta gitu kan? Ya kan? Semakin kenal, semakin tahu, semakin dalam relasinya, semakin jatuh cinta, semakin hidup itu sama-sama bisa saling merasakan. Melengkapi, merasakan. Ya, jadi kalau gitu pertanyaannya adalah beranikah nanti ya pada teman-teman Anda itu menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Ya. Beranikah engkau mempercayakan hidupmu itu kepada Tuhan? Ya, jadi memang goalnya adalah bagaimana melalui kataksasi itu semua peserta boleh menyerahkan hidupnya sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan ubahkan dan yang Tuhan pakai itu ya. Ya. Berarti penyerahan itu mau disuruh apa aja Pak? Kira-kira gitu ya. Total surrender ya berarti. Iya. Gitu ya. Iya, kan nggak bisa hanya ini aja kan? Iya. Iya. Jadi berarti ada yang harus misalnya kalau misalnya kita benar-benar tunduk ya, berarti kan ada hal-hal yang kita lakukan itu walaupun itu sulit sekalipun tapi disuruh Tuhan itu kita lakoni kan gitu. Betul. Karena betul, ketika saya mau tunduk, saya mau taat kan saya tahu ngapain saya tunduk, ngapain saya taat. Ya kan? Iya. Ya. Siapa yang nyuruh gua taat? Siapa yang nyuruh gua tunduk ya? Iya. Ketika saya kenal siapa saya dan siapa yang menyuruh saya, disitulah ketaatan akan muncul. Iya. Tapi kadang-kadang kita kan manusia suka takut menderita Pak. Tapi saya yakin kok ya. Saya yakin itu ya. Kamu juga pasti yakin kan ketika kebenaran itu sudah kamu kenal dengan baik. Apakah artinya sebuah penderitaan? Gitu kan? Ya, kelihatannya, waduh, ngomong gampang, tapi nggak gampang. Jadi saya ketemu dengan banyak orang yang sungguh-sungguh hidupnya, yang tahu dengan Tuhan. Waduh, saya kalau bayangin lihat penderitaannya Tuhan, nggak tahan. Total ya Pak, radikal. Tapi orang itu bisa bersyukur, orang itu bisa menyanyi. Orang itu bisa menghibur orang yang justru mengunjungi dia loh. Iya kan? Kita yang sehat, dia yang punya beban yang berat. Kita yang dihibur. Kita yang nggak ngalami penderitaan itu loh ya. Saya ketemu orangnya, loh, ya, dari mana? Kekuatan itu. Dari mana? Pasti dia dari Tuhan yang dia kenal dengan baik dan Tuhan memberikan kekuatan. Ya. Okay. Saya kepingin itu mendasari pendahuluan katekisasi ini dengan catatan Theophilus ya. Gimana Theophilus itu yang dicatat sebagai sahabat Allah, arti Theophilus itu ya di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai ke 4 ya. Di sana dikatakan demikian ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka
yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi saudara Lukas ini melihat bagaimana pengalaman dia melihat Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan, dia menyaksikan Tuhan gitu ya, dan Tuhan merubah hidupnya, dan itu yang dia berikan kepada Theophilus ya. Dia ingin berbagi dengan dia, lalu dia katakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari semulanya. Nah, disinilah kata saksi itu, Oniel, kita belajar untuk menyelidiki. Berarti pakai pikiran. Tuhan berikan rasio kan? Iya. Ya, kita kan nggak bisa bahwa tanpa mikir gitu ya. Melayang. Iya. Ini kenapa dikatakan kebenaran, kan mikir kan? Betul. Ini kenapa Tuhan Yesus bisa jadi Tuhan dan Juru Selamat, kan mikir gitu kan? Nah, ketika Lukas menyelidiki peristiwa itu dengan saksama ya, lalu mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagi mulai, ini yang luar biasa kan? Iya. Jadi yang dia teliti sudah berubah hidupnya kan? Iya. Dan Tuhan di sini berikan apa? Karunia. Tuhan pakai karunia itu, ya, betul. Dia tulis, ya, berarti kan dia sedang nulis. Iya. Karunia yang dulu dia bekerja di sekuler, sekarang dia pakai Tuhan untuk jadi berkat. Nah, begitu kan? Ya, jadi sama aja kan? Ya, kamu sekarang, waduh, mutusin full time gitu ya, jadi hamba Tuhan. Ngapain kok bisa begitu? Panjang banget nanti katekpot berikut aja. Intinya pokoknya ya seperti yang inilah apa, semua kan tuntunan Roh Kudus ya. Jadi dengan tuntunan penyertaan gitu, diarahkan lah dengan pelan-pelan gitu. Ada yang merubah kamu? Ya pasti. Oh pasti ada. Kalau enggak ketemu kita. Nggak ketemu gitu, kita sih. Udah sampai gue aja enak gitu ya. Iya. Saya beloknya udah banyak Pak. Udah banyak. Iya. Tapi bukan berarti yang cari duit salah gitu ya, bukan ya. Yang cari duit nggak salah, ya nggak salah. Cuma kamu ingin bahwa seluruh hidupmu oke ya. Setelah kenal kebenaran Tuhan panggil saya Pak ya. Untuk boleh full time dan sebagainya. Ini Lukas membukukan ya. Nah, untuk apa? Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Wah ini ya, luar biasa catatan Lukas ya. Jadi yang dia lihat, yang dia apa itu disampaikan kepada Theophilus dengan catatan ya, kalau mau digaris tebel gitu ya, bahwa yang diajarkan kepadamu, yang kamu dapat informasi itu sungguh benar. Bukan jadi ini apa, kebenaran firman yang sudah menjadi kehidupan nih Pak, kira-kira gitu ya, sehingga bisa dibukukan kan. Iya. Soalnya kan kalau firman belum, masih levelnya doktrin, terus belum jadi kehidupan, itu kan nggak bisa dibukukan, nggak bisa diteliti karena nggak ada yang bisa dilihat kan. Iya. Sehingga tidak bisa dikatakan sungguh benar. Iya. Ya kan? Kalau orang katakan sungguh benar berarti sudah apa? Iya, berarti sudah bisa dilihat jadi suatu cerita kehidupan. Iya. Kita bisa rasain. Sudah dialami kan? Sudah dialami, sudah benar, ini benar aku ngalami. Iya. Wah itu artinya kita berharap bahwa kelas kataksasi kita, setiap orang yang ikut dia temukan firman Tuhan dalam hidupnya. Iya. Ya, Tuhan ubah, bukan kita yang ubah, nggak mampu kita ubah ya. Tuhan ubah hidup kita, dan pengalaman dengan firman itu menjadi bagian dalam hidupnya yang real, sehingga dia bisa bersaksi kepada siapapun ya, sungguh benar. Nah itu benar ya. Jadi itu juga seperti yang dikatakan oleh Apolos ya, oleh juga Paulus itu ya, karena ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat, ia berbicara dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus gitu ya. Jadi ketika Apolos ketemu dengan Tuhan, menerima itu ya, menerima pengajaran itu, lalu punya semangat yang luar biasa ya, dengan teliti lah gitu ya. Maka dengan teliti itu kita belajarnya juga mesti kalau saya bilang mungkin kalau teliti kan orang belajar yang serius ya. Iya, jadi apa ya,
ibaratnya kalau nggak ngeliatnya nggak cuma di permukaan ya. Alkitab tuh kan kadang kita mau selewat-selewat aja kan. Kalau lagi males gitu, nggak mau mikir dalam gitu kan. Berarti ini ada satu usaha yang benar-benar menggali gitu Pak ya. Iya. Sampai benar-benar berusaha keras. Teliti sampai kan. bisa keluar sari-sarinya tuh sampai kita bisa hidupi gitu kan. Sehingga ketika kita lihat firman Tuhan itu bukan asal yang aku senang, yang aku enak, yang berkat doa. Ya, bukan itu, tapi teliti dengan baik ya. Dan itu yang dipakai oleh Apolos untuk mengajar siapa Tuhan. Ya. Betul. Jadi gimana tuh Pak supaya kita makin kenal firman? Ya, jadi meresap gitu. Di dalam katekisasi nanti ya, yang pertama kita itu akan belajar untuk mengenal firman Tuhan. Ya, itu yang langkah pertama dulu ya. Kenapa? Karena bagaimana saya dapat kenal firman Tuhan dengan benar itu penting dulu, karena Alkitab itu adalah memang dasar kita untuk boleh kenal Tuhan. Nah ini menarik nih Pak, kita kan semua Kristen ya, tapi saya punya pandangan ya dulu juga saya nggak terlalu serius dengan Alkitab ya, karena jadi Alkitab itu jadi buku kesekian, jadi ada buku-buku lain yang lebih diutamakan, gitu ya, misalnya buku bisnis lah, antar buku psikologi lah, nanti itu tanpa sadar kita orang Kristen taruh di atas ya, suka gitu kan, padahal di sini kan dibilang kita harus taruh Alkitab itu kan sebagai dasar kehidupan, berarti itu harusnya yang paling atas kan, nah yang lain itu yang setelahnya kan gitu, nah itu gimana Pak menurut Bapak? Kok kenapa kita punya kecenderungan untuk kayaknya Alkitab secondary atau yang keberapa dulu gitu? Itu kenapa? Atau Alkitab itu ditaruh di bawah bantal. Tidurnya pulas, di lemari aja. Mimpinya berdebu Pak. Kalau lemari buku gitu ya. Jadi kan waduh, Pak aku mimpinya indah-indah gitu ya. Jadi, nah sekarang di mana sih kita menempatkan Alkitab itu kan? Iya. Nah, kalau Alkitab itu adalah kita kenal kehendak Tuhan di sana, semua dinyatakan di sana, maka harus mau tidak mau saya buka kan? Betul. Saya buka, saya baca. Saya baca, saya ngerti. Saya ngerti, saya hayati. Dan kalau sudah saya hati dalam hati, lalu kemudian saya merubah tingkah laku saya. Maka kalau Alkitab di atas segalanya itu dalam pengertian bahwa bukan Alkitab kertasnya itu loh ya, bukan ya. Firmannya. Iya, di dalam kertas kan ada banyak tulisan kan. Iya. Tulisan itu kan yang itu yang akan menuntun seluruh hidup kita, yang seharusnya di bawah itu semua ilmu. Betul. Ya. Jadi ini yang akan jadi sentral meneropong semua ilmu yang saya pelajari di dalam dunia ini. Nah itu baru sentral Alkitabnya. Ya. Sentral, baru kita menempatkan firman Tuhan dengan benar ya. Bukan dunia yang menggarami kita, bukan ilmu dunia yang boleh menguasai pikiran kita, tapi semuanya itu dilihat dalam terang firman Tuhan, betul nggak? Semua. Ya, tolak semua ukurnya itu, berarti ya. dari Alkitab ya, tolak ukur ya. Iya. Utamanya iya, ya, bukan dari buku lain ya. Bukan ya. Jadi apapun ya. Jadi baik dalam hukum, di dalam sosiologi, di dalam psikologi, di dalam kedokteran, di dalam ekonomi, di dalam manajemen, semua ilmu yang berasal dari sekuler itu menolong kita untuk boleh mengembangkan diri kita, karena itu Tuhan kasih. Betul. Cuma bagaimana apa yang saya lakukan itu nurut Tuhan, harus diteropong dengan firman Tuhan. Ya kan banyak hal yang tidak cocok dengan firman Tuhan kan. Oh iya. Nah itu yang punyanya firman Allah, sehingga firman Allah itu betul-betul akan jadi dasar dalam hidup kita. Tapi bukan saja itu Pak ya. Jadi misalnya begini, mengatasi memimpin segala pergumulan kita untuk mengambil keputusan. Nah ya, kita tuh kan selalu ngambil keputusan kan setiap hari kan. Pilihan-pilihan. Ya baik kita berkeluarga, baik kita bekerja, apapun yang kita lakukan pasti ada keputusan-keputusan. Ya.
Ya, dalam mendidik anak, membesarkan anak, relasi suami istri, relasi papa mama saya, mak engkong saya, pilihan semua. Ya kongsi saya, teman semua kan selalu ada keputusan kan. Iya. Nah, ketika keputusan itu firman Tuhan bicara enggak? Ya. Kalau enggak, aku yakin walaupun you Kristen, saya Kristen, tapi yang saya ambil dalam realitas saya adalah sekuler. Iya. Nah, itu yang bahaya kan? Oke. Ya, bahaya. Kita belajar apa lagi, Pak? Ya, yang kedua, kalau kita sudah kenal Alkitab dengan baik, lalu kita kenal Allah. Nah, kata kuncinya kenal berarti dari tadi ya. Iya. Dibawa terus ya. Terus mengenal ya. Karena tanpa mengenal kan nggak bisa kan. Iya. Kita mengenal siapa Allah yang menciptakan kita dan yang menjadikan kita. Iya. Siapa Allah dalam hidup kita itu. Nah, nanti kan kita akan menemukan ya, kita mencari Allah atau Allah mencari kita. Kita menemukan Allah atau Allah menemukan kita, ya. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini, ya. Dan ketika kita kenal Allah dengan benar, maka disitulah hidup kita sudah akan dibereskan oleh Allah. Berarti kenal itu sebuah proses ya, Pak ya, bukan sebuah titik ya. Oh iya. Sebuah garis ya. Betul. Benar betul, ya. Iya, betul. Jadi jangan tiba-tiba kayak kita Kristen terus kita bilang, oh kita udah kenal Allah gitu. Enggak juga kan, karena itu proses kan. Nggak mungkin selesai kan? Nggak selesai ya, Pak? Kira-kira ya. Saya paling takut loh kalau ada orang mengatakan saya sudah kenal Allah. Ya. Saya nggak berani loh kata-kata aku sudah kenal Allah. Iya. Jadi proses itu kalau mungkin saya boleh katakan bahwa proses pendidikan iman itu kan kalau kita keluarga Kristen dari keluarga kan seharusnya ya. Kalau keluarga yang awalnya belum kenal Tuhan ya melalui kelas katekisasi itu ya. Jadi kelas katekisasi ini sebagai awal embrio yang sangat kecil sekali itu kita belajar kenal Allah. Jadi start ya, itu sebagai sebuah permulaan. Iya. Dan disitulah sepanjang umur hidup saya, umur hidupmu aku yakin meninggal kita kenal Allah terus. Proses yang tidak berkesudahan selama kita hidup. Jadi jangan sampai kata saya gua udah selesai loh ya. Puji Tuhan sudah kenal Allah. Udah kenal gitu ya. Lulus sudah ada sertifikat. Ya, lulus dapat sertifikat masuk surga ya. Tiba-tiba besok KO gitu. Ketika KO gelimpangan hidupnya tidak karuan, masih kenal Allah enggak? Justru dalam kehidupan yang luar biasa dari yang kita jalani itu, maka kita bisa kenal Allah dengan baik. Ya. Nah selanjutnya, kalau kita sudah kenal Allah, maka kita juga kenal Tuhan Yesus kan. Ya. Tuhan Yesus kayaknya lebih gampang, Pak, soalnya kelihatan. Kalau Allah kan lebih nggak kelihatan ya. Kira-kira logisnya begitu, logisnya. Ya, udah. Nanti kita ketemu di kelas. Ya. Dibahas di kelas ya. Tuhan Yesus kelihatan gitu ya. Maka bagaimana yang tidak kelihatan ini bisa dikenal. Dan bisa menjadi kelihatan dan kita bisa mengenal Allah. Iya. Ya, jadi pinter juga kamu ya. Jadi maksudnya ayo kan mau ngomong bahwa Allah yang tidak kita lihat itulah Allah yang memang bisa kita lihat di dalam Tuhan Yesus. Kan ya memang ya. Jadi cuma yang penting begini, ketika saya kenal Tuhan Yesus, dari mana dia bisa menjamin ya keselamatan kita dengan pasti. Nah itu kita nanti ketemu di katekisasi kan. Ya kan, setiap orang pasti dalam hidup ini memerlukan apa yang namanya jaminan pasti. Iya, kepastian. Orang bisnis juga suka kepastian, Pak. Oh iya. Pasti untung, Pak. Gitu kan. Nah, kita juga spiritualitas, kerohanian juga perlu pasti selamat ya. Iya. Ya kalau enggak gantung. Gitu. Ya. Bukan saya gantung, tapi apakah betul-betul saya bisa menjalani hidup ini dengan tenang, peace, damai. Iya. Kalau ke depan, misalnya ke depan itu tidak tahu selamat atau tidak selamat, ya, dia bisa jalan hidup tenang nggak sih? Ya nggak bisa. Iya. Kepikiran terus, Pak. Iya kan? Waduh selamat. Nah, tapi ketika saya tahu dengan pasti apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu yang membuat
kita tidak khawatir, gitu kan. Ya, jadi kalau gitu rahasianya disimpan dulu Pak, buat di ruang diskusi. Oh iya, kalau kamu jangan tanya jeli-jeli, nanti kaderisasinya sekarang, gitu ya. Ini ingat ini intro, teaser. Ya, ini hanya pendahuluan saja ya, jangan jelimet-jelimet ya. Siap. Maka berikutnya, kita kenal yang ketiga adalah Roh Kudus itu ya, Roh Kudus ya. Jadi siapa Roh Kudus yang kita percaya, siapa Roh Kudus yang disaksikan di dalam Alkitab itu ya. Jadi kita ketemu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Bagaimana memahaminya? Jangan tanya sekarang ya. Jangan. Oh ya jangan. Kalau nggak ada kasasinya sekarang. ya, tapi itu pasti. Itu kita akan pasti kita kenal dengan baik Allah kita ya. Kalau di dalam bahasa teologisnya kita seringkali kenal dengan Tritunggal gitu ya. Tritunggal, Trinitas, apa sih itu sih ya? Ya, ayo kita belajar. Dan justru disitulah kita akan menemukan satu kebenaran dari yang. Kalau habis dari Roh Kudus, apa lagi nih? Nah ini yang penting. Kenal terus kan? Kenal. Ya. Kenalnya tuh kan sampai kepada ya kita harapannya dari rasio turun ke hati kan. Nah kalau gitu sekarang yang kelima itu kenal siapa diri lu sendiri. Gimana kenalnya Pak? Ya, jadi secara sekilas setelah kita jatuh dalam dosa ini, ternyata kamu, aku tidak kenal dirimu dewek siapa, diriku dewek siapa. Jadi kalau ya kerennya kalau mau tanya who am I, ya who am I, siapa aku ini gitu ya, siapa sebenarnya gitu ya. Ya sehingga kenapa saya kok bisa minder, ya saya bisa berkata saya elek, bodoh, melarat, nggak punya apa-apa, saya ini brengsek, ya saya tuh hidupnya nggak karuan, saya nggak sebaik sama lu, ganteng, ya ngomongnya lancar, bagus, kamu disenangi orang, siapa orang, sehingga saya menyiksa diri saya sendiri. Gambar diri Pak berarti ya? Iya, padahal saya orang yang lebih ganteng dari kamu kan. Kehilangan realita. Banyak kamu. Standarnya dari mana ya? Kehilangan realita gitu ya. Kalau standarnya dari istri saya paling ganteng Pak. Oh, iya. Kalau standar dari istrinya Pak Nathan lebih ganteng. Ya. Jadi kita tidak kenal gitu ya. Sehingga kelebihan diri saya, kekurangan diri saya, kelebihan dirimu, kekurangan dirimu ya, nggak kenal. Nah, ketika firman Tuhan mengatakan siapa saya, oh luar biasa. Nanti ya, sehingga kita betul bisa saling menghargai bahwa Anda dan saya betul satu ciptaan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga kita bisa saling berbagi, saling menguatkan. Hidup itu indah. Ya, hidup itu bukan bermusuhan saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ya, tapi kita karena anugerah Allah yang sudah dipersatukan, kita membangun relasi kita. Ya, jadi kalau tadi mungkin ya banyak tentang Allah-Allah gitu ya, itu kan membahas relasi saya dengan Tuhan kan. Nah poin ini adalah relasi kita bersama. Itu yang kelima ya, nanti jadi kita akan belajar dan menemukan itu. Lalu yang keenam kita juga akan menemukan di sana mengenal keselamatan kita dengan baik. Ya, jadi ketika saya berkata siapa saya, ya, maka disitulah kita akan melihat siapa saya yang binasa, yang tidak ada harapan ini, tapi mendapat kasih karunia Allah yang luar biasa. Ya. Sehingga ketika saya diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat kritis, yang sulit, ya, apa yang harus saya lakukan? Maka disitulah ya saya merasakan bagaimana Allah itu menyelamatkan kita. Ya. Pernah mengalami hal-hal yang krisis di dalam hidupmu? Ada beberapa, Pak. Di masa lalu ada. Dan yaitu di situ Tuhan bekerja, dan di situ
Ya di dalam penderitaan ya, berarti ya. Dalam penderitaan itu ya baru kerasa gitu kehadiran Tuhan gitu. Kalau lagi enak-enak, aman-aman itu kayak kurang gitu. Kalau aman-aman, enak-enak kayak kita berasa bisa mandiri sendiri ya. Gitu. Tapi kira udah ada krisis yang dalam itu, di situ Tuhan hadir itu menyejukkan. Tapi kataksasi ini bukan kataksasi yang nanti akhirnya membuat orang menderita loh. Oh, kataksasi itu nggak akan bikin kita menderita. Tapi nanti momen-momen penderitaan itu kan tak terhindarkan ya Pak. Ya. Dalam hidup kita. Jadi ternyata di dalam realita perjalanan hidup kita itu bisa terjadi apapun kan. Betul. Suka dan duka gitu ya. Kalau suka enjoy oke aja, terus suka tuh waduh lah. Santai-santai. Ya bahwa santai bahkan bisa lupa segalanya ya, orang bilang lupa daratan gitu kan, karena saking sukacitanya lupa gitu Tuhan ya. juga Pak. Iya. Oh iya lupa Tuhan. Maka kalau lupa daratan ya lupa Tuhan gitu ya. Kan kita yang bisa bikin aman sendiri kan. Iya. Tapi Lupa. begitu krisis apapun itu menimpa yang kita tidak duga-duga, ya disitulah ya. Iya. Saya juga banyak pengalaman. Tuhan izinkan, tapi di situ saya menemukan Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang terakhir, ini ya, yaitu kita belajar menjalani kehidupan baru. Ya. Jadi kataksasi ini kita berharap bahwa apa yang kita tahu tidak berhenti dari yang kita tahu. Slogannya apa tadi kataksasinya? Bukan belajar asal lewat maksudnya. Sama bukan asal belajar cuma otak pikir pengetahuan tok. Kita tidak mau bahwa belajar ini asal-asalan ya, atau ya disuruh orang tua ya pintas saja ya, papa mama oke, penting papa mama selesai ya, disuruh pacar oke, pacar selesai ya, kalau udah ikut ayo pemberkatan, ayo nikah gitu ya, yang bukan asal-asal belajar, tapi diharapkan bahwa ketika kita belajar sungguh-sungguh ya. Nah ketika saya belajar sungguh-sungguh, maka kita akan dapat menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman. Nah, gitu ya. Jadi saya kenal Tuhan saya kenal Allah saya yang merubah hati saya, yang merubah hidup saya, dan yang kemudian ketika saya berubah, maka dengan orang lain pun saya berubah. Biasanya yang paling tahu seseorang itu berubah adalah orang yang paling dekat ya Pak, yang sering ketemu ya. Betul, setuju. Betul kan? Setuju. Iya kan, itu yang paling tepat menilainya. Iya. Nah, kalau yang ketemu sekali-sekali kan bisa dibikin-bikin kan Pak. Sandiwara. Iya. Orang terdekat ya Pak ya. Iya. Tapi sekaligus ya bagi saya yang namanya bertobat ya. Iya. Itu nggak usah diomongin. Lihat, gua udah bertobat lah ya. Lu nggak lihat gua bertobat? Karena pertobatan nggak gitu sih. Iya. Natural ya. Iya, pertobatan dari tingkah laku kita kan. Betul. Iya. Tingkah laku kita. Iya. Langsung kelihatan. Bisa diomongin. Bisa di apa tadi? Bisa di apa? Bisa dilihat. Bisa dilihat. Bisa kelihatan ketok. Ketok. Ngomong ketok gitu ya. Orang Jakarta lucu sih ngomong ketok gitu. Ketok kelihatan, bisa dirasakan. Betul. Itu goal akhirnya, sehingga betul-betul kekristenan itu yang sudah menjalani hidup baru. Tapi mesti ini ya, sabar berproses ya. Oh iya. Kan ini ngomong panjang kan. Iya. Bukan ngomong lari sprint ya. Iya. Tapi ngomong maraton ya. Iya. Maka ketika proses belajar tuh sambil belajar, sambil terus kita minta Tuhan rubah hidup saya kan. Iya. Jadi hari ini belajar firman Tuhan bukan selesai aku sudah belajar, enggak ya. Firman Tuhan itu nyata dalam realita hidup kita. Jadi kalau setiap hari ini ya. Pengetahuan doang belum selesai. Iya belum. Itu nanti dibawa ke kelas, dibawa ke kampus, ya, dibawa ke teman-teman, teman pergaulanmu ya. Teman IG-mu, teman Facebook-mu, teman apa sih
anak muda sekarang teman-temannya apa sih? Kalau kita medsosnya kebanyakan cuma Instagram sama YouTube kan. Iya. Itu yang paling Bawa ke Instagrammu, gitu kan? Bawa ke YouTube-mu, yang kau nyaksikan bahwa itu terus berproses bahwa kamu memiliki hidup yang baru. Ya. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan menjadi orang Kristen, itu yang jadi sasaran kita. Lalu bagaimana mempunyai pikiran dan perasaan Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu juga jadi sasaran kita. Dan ketika bagaimana kita dapat memiliki kesaksian hidup, nah itu ya. Itu paling tidak rentetan-rentetan di dalam pembelajaran kita yang ke depan ya. Jadi kesimpulannya gimana Pak? Biar dirangkum. Ya, kalau saya menyimpulkan adalah katekisasi itu tidak hanya berpusat kepada pengetahuan keagamaan aja. Itu bahaya sekali kalau hanya sampai berhenti di situ ya. Kita tidak mencetak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang pintar secara rasional, enggak. Ini mirip kayak orang Farisi nggak sih Pak? Kan zaman Yesus itu. Bukan mirip, bisa jadi orang Farisi zaman sekarang gitu ya. Farisi modern. Iya, atau ahli Taurat zaman sekarang gitu. Kalau hanya berhenti di situ ya. Melainkan katekisasi itu adalah kehidupan itu sendiri ya. Bukan untuk persiapan hidup ya. Jadi katekisasi itu menjadi bagian kehidupan yang ayo kita jalani dengan baik. Karena itu kan proses kenal ya Pak ya. Iya. Relasi ya. Iya, jadi itu sampai kenal dengan baik, maka ya nanti kalau boleh saya menanyakan ya, maukah Anda, maukah saudara yang mendengar ini, ayo kita punya komitmen untuk belajar firman Tuhan. Hati kita komitmen untuk sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran yang Tuhan berikan. Ya udah kuliah kan? Sudah 2 kali Pak. Dua kali lulus ya? Lulus semua. Cuma agak lama. Berapa tahun? Ya. Perkara lama nggak lama tuh kan kalau yang sengaja lama-lamain gitu kan. Kalau dulu Trisakti 5 tahun, lebih lama setahun lah. Kalau saat juga hampir 5 tahun sih, lebih lama setahun juga. Oh, saat. Teologinya juga lama saya. Skripsinya lama Pak. Ya, itu kalau hitung-hitung kalau dari SD itu ya. Iya. SD sampai lulus S1 lah, paling nggak itu 16 tahun kan. Minimal kan 16 tahun ya. Tinggal kamu kalau pengen mau mahasiswa abadi ya tinggal tambah aja kan. Untuk belajar yang sekuler saja. Saya jalani dengan komitmen setia. Apalagi kita belajar tentang kebenaran. Ya kan? Kebenaran yang menuntun hidup saya sampai kekekalan. Wah, itu mesti ayo punya. Harusnya lebih lama daripada belajar yang itu. Iya, dan seterusnya, dan ini masih kan live toh, seluruh hidup kita kan, rohanian seluruh hidup kita semuanya gitu ya. Iya. Dan jangan khawatir, ini ya. Diberkatilah orang yang berjalan dengan Tuhan. Wah, itu ya, aku yakin sih. Jadi kalau pengalaman ini kan pengalaman yang sebetulnya saya pun juga sudah mengalami ya. Kamu pun sudah mengalami, dan saya percaya juga semua orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan sudah mengalami ya, bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, sekarang ada titipan ya. Tanya. Ya, titipan. Nanti ketika akan ikut katekisasi ada tiga ya. Pertama adalah mengapa Anda mau mengikuti katekisasi. Ya. Ini berarti pertanyaannya mereka di rumah atau pas ketemu nih? Direnungkan di rumah? Iya, direnungkan di rumah dulu, renungkan. Ya? Nanti kan ketemu ya di dalam Zoom, kita berjumpa di dalam Zoom. Boleh itu nanti kalau ada nomor WA diketik atau di email gitu ya, atau omongi waktu itu ya. Kenapa? Yuk mau ikut katekisasi, gitu ya. Motif. Iya. Lalu yang kedua kita juga mau ngerti memahami ya teman-teman.
teman-teman yang akan ikut tuh hambatan-hambatan apa yang terjadi gitu ya. Ada kesulitan-kesulitan apa kalau kataksasi ini diikuti dari awal sampai akhir ya. Nah, kan kita kan mau kenal kan, kalau kenal ya berani ngomong kan gitu. Jadi apa hambatanmu ikut kataksasi ini gitu ya, sehingga nanti kita bisa mengatasi bersama hambatan itu ya, atau kesulitan itu ya. Lalu yang ketiga ya, ceritakan apa yang membuat Anda itu percaya pada Tuhan Yesus ya. Jadi ya, kalau orang mungkin ini kan berarti kan saya percaya sama Tuhan Yesus kan. Ya, kenapa? Apa yang menyebabkan, apa yang membuat oh ya, Tuhan saya itu sekarang Tuhan Yesus ya. Ya, yuk diungkapkan aja sebagai satu keyakinan pribadimu kan ya. Nggak usah 10 halaman, nggak usah. Iya. Berarti ini butuh cerita ya, cerita kehidupan. Ya, jadi itu yang tiga ini yang nanti mengawali ketika kita pertama kali sharing-sharing. Oke, berarti sampai sini ya Pak ya. Berarti pertanyaan ini ya. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita menutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Kata Kesasi podcast ini ya Tuhan, Katekpot yang sudah kami laksanakan untuk setiap jemaat di rumah yang menonton. Kiranya Tuhan berkati supaya dari perbincangan kami berdua di sini ya Tuhan, setiap orang yang menonton bisa mendapat satu hikmat atau dua hikmat pengajaran dari Tuhan gitu. Bagaimana Tuhan rindu berkenalan dengan kami, dan juga kami semua rindu untuk berkenalan dengan Tuhan melalui Kata Kesasi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, saudara-saudara, terima kasih untuk Pak Nathanael sudah sharing. Kita bisa berbagi. Oke, sama-sama senang. Nah, jadi kita akan akhiri, dan ini sesi pertama dari Kata Kesasi podcast Katekpot ya. Semoga jadi berkat dengan kemasan baru ya. Jadi slogannya adalah bukan belajar asal, bukan asal belajar. Masih kaku nih ya, soalnya baru pertama ya. Oke, sampai ketemu ya semuanya. Sampai Tuhan berkati Katekpot berikut. Dadah. Sampai ketemu di kelas Kata Kesasi.